Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Hendy, nomor NIM 2004040100176. Pada sesi kali ini adalah ujian akhir semester mata kuliah Code Computing dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikhwanis Saputra, Eskom Mkom. Pada kesempatan ini adalah ada menjelaskan tentang soal-soal ya. Ada 5 soal. Langsung saja jelaskan istilah di bawah ini yang disebut dengan Software as a Service atau SaaS. SaaS adalah perangkat lunak yang dapat dijadikan sebagai layanan yang mempermudah bisnis perusahaan. Layanannya ini berbasis cloud yang dapat diakses dengan mudah melalui sambungan internet. Terus yang dimaksud dengan utility computing adalah layanan provisioning di mana penyedia layanan memberikan sumber daya komputasi dan infrastruktur ketika diperlukan oleh pengguna. Terus ada lagi pertanyaan yang dimaksud dengan integrated network adalah jaringan utama yang menghubungkan antara pengguna layanan cloud dengan provider layanan. Ada 3 model macam perjanjian sewa layanan cloud ini ditinjau dari sisi integrated network, yaitu public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Nomor 2, jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Secara singkat, hybrid cloud adalah teknologi cloud yang menggabungkan infrastruktur publik dan private cloud. Tujuannya agar pengguna dapat memanfaatkan akses publik dan private cloud yang sudah tersedia. Ada beberapa macam model arsitektur network hybrid yang digunakan sesuai kebutuhan dan kesediaan fasilitas yang dimiliki sebelumnya. Jadi di hybrid cloud ini adalah gabungan antara dua akses networking ya. Ada yang akses untuk publik dan private cloud. Mungkin yang publik bisa digunakan untuk misalkan akses di WiFi untuk ke handphone gitu. Jadi kalau yang private cloud mungkin yang untuk akses seperti C drive atau share data dari data penting ya lewatnya private cloud. Yang public cloud sesuatu yang mungkin yang seperti network mobile wireless gitulah, menggunakan akses publik. Nah, ini adalah arsitektur network hybrid komputer ya. Nah, macam-macam orang mau mengambilnya yang mana ya. On promise di sini hybrid cloud, di sini ada public cloud. Public cloud maksudnya itu dipakai bersama-sama dengan orang lain ya, perusahaan lain. Di sini juga ada public cloud, private cloud, public cloud. Dan private ini bisa digunakan oleh perusahaan itu sendiri, misalkan dengan IP khusus tertentu ya. Ini juga untuk akses data yang penting ya, nggak boleh di share sembarangan. Nah seperti ini juga, jadi ada bermacam macam model dari hybrid cloud computing arsitekturnya. Nomor 3, soalnya adalah beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadi perusahaan dapat menekan cost dan sistem pengembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing. Sebutkan, jelaskan. Yang 1, pertama, security. Sistem security-nya bagaimana? Apa yang diterapkan oleh vendor penyedia layanan? Sebab sistem cloud komputer
sharing server dan lain. Itu sistem security-nya seperti apa. Jangan sampai bocor data kita ke orang lain. Kedua adalah performance. Performance yang harus diberikan oleh layanan clouding harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna yang menyewa layanan. Seluruh sistem infrastruktur dan server harus memiliki performance yang tinggi sehingga layanannya cepat. Ya, performance-nya harus baik, harus kuat, tangguh karena tergantung penyewanya ada berapa banyak dan apa aja layanannya, nah dia harus lebih tinggi. Yang ketiga adalah government compliance. Cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, seperti halnya perbankan. Bank wajib memiliki sebuah server di mana diletakkan di dalam lokasi milik bank itu sendiri. Nah, ini untuk layanan bank, perbankan ini belum bisa nih, melakukan ini. Takut data nasabah yang bisa hilang. Yang keempat adalah finansial. Ini merupakan variable cost dan fixed cost. Untuk jangka ke depan yang masih panjang disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih murah daripada bayaran bulanan secara terus-menerus. Halaman selanjutnya adalah nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Keuntungan penggunaan. 1. Mengurangi biaya investasi hardware. 2. Kemudahan backup dan recovery. Nah, ini sudah dipegang oleh si penyelenggara layanan ya. Kemudahan deployment. Mengurangi panas. Jadi panas di ruangan kita bisa pindah ke vendor ya. Yang kelima, mengurangi biaya space. Ya, jadi kalau kita sendiri tuh maintain sendiri server atau network harus punya ruangan sendiri, harus ada rak-rak sendiri yang makan space ya. Jadi mengurangi biaya space. 6. Kemudahan maintenance dan pengelolaan. Maintenance pengelolaan itu dipegang oleh para ya, pegang oleh para vendor itu ya. Jadi kita kalau maintenance-nya sedikit lah untuk bagian kita. Standarisasi hardware ya, hardware-nya standar ya. Jadi ya misalkan merek tertentu yang misalkan networknya Cisco atau apa. 8. Kemudahan replacement. Jadi ini pasti sudah dipikirkan apabila ada kerusakan, replacementnya secepat-cepatnya dengan mudah. Ada backupnya. Selanjutnya adalah itu tadi keuntungan. Selanjutnya adalah kerugian penggunaan virtual adalah 1. Pusat masalah. Yang kedua, spesifikasi hardware harus tinggi, mahal, memorinya tinggi, terus bandwidth-nya harus besar. 1. Pusat serangan, ini mudah diserang. Kalau misalkan satu masalah, server masalah, maka masalah seluruh orang yang sewa di situ. Satu jaringan diserang sama hacker, semuanya pun akan lumpuh jaringan tersebut. Jadi kerugiannya di situ. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya juga tentunya. Ya, demikian soal yang ini ya. Saya juga sudah buatkan untuk ininya. Nah, ini. Soal-soal yang akan dikumpulkan sudah dibuat. Demikian penjelasan presentasi dari saya untuk ujian akhir semester pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila kita pilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.